سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال تعالى في كتاب كريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم والذي خلق لكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani jumratan mukminin rahimakumullah. Pertama-tama dan terutama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak nikmat. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kekuatan. Sehingga kita boleh melangkahkan kaki datang ke masjid ini dalam rangka menunaikan seruan daripada muadzin untuk kita bersama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat secara berjemaah. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala masih mencintai dan menyayangi kita. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala masih menginginkan kebaikan dan dari diri kita. Kita juga patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberikan kita nikmat iman dan Islam. Itulah nikmat yang paling besar yang sudah selayak dan sepantasnya kita syukuri. Kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa kepadanya sebagai bentuk pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah takwa ini difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 102 yang berbunyi: A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa kepada Allah, hanya tunduk dan patuh kepada satu-satunya pencipta segala sesuatu, baik yang di langit, di bumi, di kedalaman lautan, dengan sebenar-benar tunduk dan patuh. Dan jangan sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan beragama Islam. Selawat dan salam semoga kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan semoga kelak di yaumil akhir kita juga mendapatkan syafaat beliau. Ikhwani jumratan mukminin rahimakumullah. Lewat mimbar yang berbahagia ini, khotib berwasiat pada diri khotib dan sekaligus mengajak kita semua, marilah terus kita meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya iman dan takwa itulah yang akan menghantarkan kita menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala, menggapai kesenangan dunia dan akhirat. Tanpa iman dan takwa jemaah sekalian, jangan pernah bermimpi untuk meraih kebahagiaan dunia, apalagi kebahagiaan akhirat. Jemaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kemarahan tidak semestinya kita lampiaskan jemaah sekalian. Semua kesedihan kita jemaah sekalian tidak seharusnya kita tunjukkan jemaah sekalian. Semuanya ada waktu dan ada saatnya. Kuncinya hanya satu jemaah sekalian,
yaitu tetap ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia ini jemaah sekalian hanya dua cerita jemaah sekalian. Hanya punya dua cerita. Yaitu dari mana kita datang dan kemana kita pulang. Datang kita cari apa, pulang kita bawa apa. Oleh karena itu, dalam konteks ini maka judul khutbah kita adalah 7 nasihat baginda Nabi Muhammad SAW bagi kita dalam hidup di akhir zaman. Ikhwani jumratan mu'min rahimakumullah. Kehidupan dunia ini hanya sementara jemaah sekalian. Pasti ada akhirnya. Tidak pandang engkau berjabatan, pangkat jabatan, kekuasaan, tidak pandang jemaah sekalian. Pada akhirnya kita akan kembali jemaah. Jemaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan petunjuk bagi kita, memberikan fondasi bagi kita agar kita meraih sukses dunia dan akhirat jemaah. Kita ketika menghadapi zaman atau akhir zaman, beliau memberikan 7 nasihat. Yang pertama, beliau mengatakan bahwa cintailah kaum fakir miskin dan dekatkanlah diri anda kepada mereka. Dimaksudkan oleh Rasulullah SAW ketika kita memiliki sesuatu jemaah sekalian, maka ada keluarga kita, sahabat kita, rekan kita, tetangga kita yang memiliki yang jauh dari kemampuan. Tidak perlu kita hina jemaah sekalian, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sedang menguji dirinya dan menguji diri kita jemaah sekalian, sejauh mana kita punya kemampuan implementasi dalam kehidupan kita, harta kita memberikan kepadanya. Itulah cobaan jemaah sekalian. Jemaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan bahwa pandanglah ke bawah, jangan selalu pandang ke atas. Bertemanlah yang di bawah jemaah sekalian. Jangan pernah kita berpikir kita memandang ke atas karena dia berpangkat, punya harta, punya pangkat, jabatan, kekuasaan, dari keluarga yang terbaik, lalu kita meremehkan yang di bawah jemaah sekalian. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebalik yang paling terbaik dalam kehidupan, tangan selalu di bawah, jangan tangan di atas jemaah. Itu nasihat daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Nasihat yang ketiga, kata Rasulullah SAW, berkatalah yang benar walaupun pahit. Beliau mengatakan walaupun pahit, kebenaran harus disampaikan jemaah sekalian. Sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasawa'un 'alaihim ahandatahu am lam tunjirhum la yu'minun. Berikanlah pengertian kepada mereka yang tidak tahu. Pertanyaannya, mengapa engkau tidak memberikan pengertian kepada mereka dan mereka tidak beriman? Kata Allah. Jemaah, maka ketika kita punya sesuatu jemaah, kita punya ilmu, jangan kita simpan jemaah. Berikanlah pengertian kepada mereka, sampaikan kepada mereka agar mereka tahu. Karena ketika mereka tidak tahu, terus kita tahu dengan hal yang mereka tidak tahu, setiap langkah kita adalah dosa, dan setiap langkah mereka adalah dosa jemaah. Yang berikut, kata Rasulullah SAW, jangan pernah engkau memutuskan tali silaturahmi walaupun keluargamu berpaling darimu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan ini banyak yang terjadi jemaah sekalian. Sahabat ataupun keluarga kita lupakan jemaah sekalian, karena gengsi kita lupakan jemaah sekalian. Bahkan kita memusuhi jemaah sekalian, kita memutuskan tali silaturahmi. Sesungguhnya itu ajab yang paling besar. Kelak di yaumil akhir akan dipertanyakan itu jemaah sekalian. Perlu diketahui, jemaah kita berjemaah adalah bersaudara, saling membantu jemaah sekalian. Yang berikut kata Rasulullah SAW, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan minta pertolongan kepada manusia. Jemaah, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalati innallaha ma'as sabirin. Mintalah pertolongan kepada Allah
Karena sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang sabar. Ketika kita meminta pertolongan kepada kita, jemaah sekalian, suatu saat aib itu akan dibuka, jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membuka aib untuk seseorang untuk pertama kali, jemaah sekalian. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikut, jemaah, sampaikanlah atau jangan menanggapi pencelah dengan agama Allah. Maksudnya ketika seseorang menghina Allah, jangan kita tanggapi dengan agama Allah, tapi tanggapilah dengan akhlakmu. Tunjukkanlah bahwa Islam adalah the best of the life, yang terbaik dalam kehidupan. Jemaah, time to the life is short. Waktu dalam hidup ini hanya singkat, jemaah sekalian. Maka tugas kita bagaimana kita menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ketujuh, dikatakan oleh Rasulullah SAW selalu membacakan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jemaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 7 konsep yang diutarakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW adalah konsep yang maha dahsyat, yang ketika kita melaksanakannya kita merasa aman dalam kehidupan kita. Itulah tadi yang disebut the best of the life atau the power of the life, kekuatan hidup. Maka untuk kita memerangi zaman yang sudah mau datang akhir zaman ini, jemaah sekalian, dengan hal yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan khutbah yang sederhana ini menjadi bahan perenungan dan evaluasi bagi kita, agar kita semakin kuat menjalani kehidupan ini, jemaah sekalian. Karena Rasulullah SAW ketika kita melaksanakan perintahnya, wasiatnya, nasihatnya, sesungguhnya Rasulullah SAW sedang menunggu kita untuk dimasukkan ke dalam taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ketika kita melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah SAW, maka kita akan diberi syafaat kelak di yaumil akhir. Ketika kita mendapat syafaat, sesungguhnya surga telah menanti, jemaah. Dan ketika kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk dalam kategori orang-orang muttaqin yang kelak akan duduk bersama dengan para nabi dan orang soleh di surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'an wa azim wa nafani wa iyyakum bima fihi min alayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu wa sami'u alim. Aqulu qali jawastaghfiru li wa taqul wa lisir muslimin wa muslimat wastaghfiru innahu wa ghafurur rahim.